Siapa di sini yang udah pernah ngegenerate gambar Disney atau Universal Animation? Men, gue punya kabar yang kurang enak buat lulu semua. Karena di tanggal 12 Juni 2025, gue dapat kabar dari Dexerto. Perusahaan besar kayak Disney Universal itu bekerja sama untuk menuntut perusahaan AI Midjourney for copyright infringement. Dan kalau misalnya lu nggak tahu ini sepenting apa, ini sekrusial apa, biar gue jelasin gitu ya. Orang-orang udah banyak banget ngegenerate gambar-gambar Disney, dan orang-orang mikirnya tuh Disney itu termasuk perusahaan yang greenlit lah, atau menyetujui perkembangan artificial intelligence dengan menggunakan karya-karyanya. Tapi ini adalah kali pertama perusahaan besar kayak mereka itu kerja sama terus abis itu nuntut salah satu perusahaan artificial intelligence sebesar Midjourney, yang pada akhirnya mungkin ini bakal kena imbas ke perusahaan AI yang lain. Kita bakal bahas ini semua di video ngopi kesempatan kayak ini. Jadi selamat datang di Ngobrolin Persoalan Internasional. Dan gimana kabar kalian? Apakah kalian sudah belajar bagaimana caranya merangkai prompt hari ini? Gue termasuk orang yang gak terlalu anti sama AI. Gue adalah seorang video editor, dan beberapa fitur-fitur artificial intelligence gitu ya di software editor itu sangat amat membantu gue. Rotoscoping, masking, editing, dan lain segala macam. Tapi meskipun gue bukan anti AI, gue juga termasuk seseorang yang melihat kalau misalnya ada celah dari perusahaan AI untuk melakukan sesuatu yang justru merugikan orang lain. Apalagi berhubungan dengan ilustrasi. Ilustrasi itu gray area banget. Jadi scraping datanya atau data trennya itu kita masih belum tahu apakah udah resmi izin atau belum sama sekali gitu loh. Dan ini menjadi masalah dari awal perkembangan AI sampai sekarang. Dan gue bener-bener gak expect kalau misalkan hari ini akan terjadi. Dimana perusahaan besar kayak Walt Disney, yang mana karya-karyanya lu tahu gitu udah banyak banget yang pakai yang ngegenerate AI-nya, itu nuntut perusahaan besar AI kayak misalkan Midjourney. Ironisnya adalah gue pernah berlangganan Midjourney 1,3 juta. Gue penasaran gimana caranya buat ngegenerate gambar gitu, dan ternyata emang bener-bener gampang banget. Tinggal lu belajar gimana caranya pakai prompt. Tapi gue juga sadar kalau misalnya itu bener-bener ya membahayakan di satu sisi gitu loh. Cuman ya tinggal kita perjelas aja apakah setiap gambar-gambar emang udah di trend itu benar udah diizin atau belum gitu. Saya kalau misalkan nggak ada ya bakal bermasalah seperti ini. Dan ternyata benar, sama bertahun-tahun beroperasi, akhirnya di tahun 2025 Disney bekerja sama dengan Universal itu melakukan tindakan hukum juga. Dan ini bukan clickbait ya. Setelah gue cari tahu ternyata ada portal berita juga yang ngeberitain ini lebih dulu gitu ya. Ini dari The Wall Street Journal dengan judul Disney Universal Sue Midjourney over AI Generated Princess and Minions. Dan lewat berita utamanya Dexerto, bahkan Midjourney dibilang kalau misalkan mereka adalah perusahaan teknologi yang beroperasi di zona abu-abu. Ada zona yang secara hukum kita masih belum tahu gitu loh, apakah udah resmi atau belum. Dikasih tahu juga kalau misalkan ini merupakan kali pertama gitu, ini perusahaan besar kayak misalkan Hollywood benar-benar concern sama perkembangan artificial intelligence di bidang generated image. Dan bahkan Midjourney juga dikatain kalau misalkan mereka adalah quintessential copyright free rider and a bottomless pit of plagiarism. Orang-orangan Disney, Horacio Gutierrez itu ngomong kayak, we are bullish on the promise of AI technology and optimistic about how it can be used responsibly as a tool to further human creativity. But piracy is a piracy, and the fact that it's done by an AI company does not make it any less infringing. Jadi mereka akhirnya mungkin sadar gitu ya kalau misalkan generated image itu benar sesuatu yang bermasalah gitu. Kita kira awalnya dari Jepang duluan gitu yang bakal ngelakuin ini, tapi ternyata justru dari Amerika, di mana karya-karyanya udah banyak banget digunain. Bahkan di negara kita sendiri gitu ya. Sekelas momen-momen Pilpres pun itu masif banget penggunaan artificial intelligence-nya. Apakah salah? Ya balik lagi, it's a gray area gitu loh. Nah, banyak banget orang-orang yang respon berita ini dengan bilang kalau misalkan, wih akhirnya Disney sadar, wih akhirnya selama bertahun-tahun mereka menjadi tokoh antagonis, sesekali ngelakuin hal yang bener juga. Terus ada juga sedikit yang bilang kayak, lah hipokrit anjir Disney, bukannya mereka juga ngebiayain perusahaan-perusahaan AI. Setelah gue cari tahu ternyata bener. Ada beberapa berita yang ngasih tahu kalau misalnya Disney emang membantu perusahaan AI dalam berkembang. Tapi yang harus dikasih tahu dan juga digarisbawahi di sini adalah mereka invest ke perusahaan AI yang emang bergerak ke dalam tools untuk meningkatkan kinerja dan juga performa dari setiap fitur dan juga aplikasi yang mereka buat. Kayak misalnya berita yang emang diusung sama Gadget 360,
bilang kalau misalnya Disney using new AI-based advertising tool for Disney Plus Hulu Ads. Jadi intinya dalam berita ini dikasih tahu kalau misalkan Disney invest ke sebuah perusahaan AI yang hasil akhir AI-nya itu bisa menciptakan sebuah fitur iklan yang sangat amat bisa dipersonalifikasikan ketika orang nontonin video-video ataupun film-film dari Hulu Ads. Dari Hulu. Terus kemudian ini juga ada berita dari Business Standard, judulnya Disney Learns on AI in Latest Class of Startup Investment Report. Di berita ini bahkan Disney ngeinvestasiin 3 perusahaan yang berbasis artificial intelligence gitu ya. Yang pertama AudioShake, which use AI to mix music track. Ini perusahaan AI di bidang remix musik. Terus kemudian Eleven Labs, which convert text to speech using an AI voice generator. Ini untuk membantu orang-orang yang buat subtitle gitu ya, atau mempermudah Disney dalam membuat subtitle secara otomatis. Dan Promethean AI, which search digital archive to help companies design prototypes for everything from video games to motorcycle. Jujur gue nih masih belum tahu Promethean AI itu kayak gimana, tapi mungkin ada di antara semua yang lebih tahu gitu di kolom komentar. Di sini juga dikasih tahu kalau misalkan for the 10 years Disney has used its accelerator program to mentor and invest in young technology company. Past participants include Epic Games, the Fortnite video game maker, in which Disney agreed to invest 1.5 billion this year. Jadi setelah lu baca berita dari Dexerto yang bilang Disney dan juga Universal itu nuntut Midjourney, terus mereka kayak seakan nggak suka AI, apakah lu menggunakan AI Death Feather bakal ilegal di Fortnite? Jawabannya kagak. Karena harusnya sih ya, lewat berita ini Disney udah ngasih izin untuk menggunakan Artificial Intelligence Death Feather di game Fortnite. Tapi berkali gue nggak tahu kalau misalnya ada berita yang konfirmasi kalau misalnya itu juga ilegal, ya langsung kasih tau gue di kolom komentar gitu. Tapi setahu gue, menurut berita yang gue baca, harusnya sih aman kayak gitu. Baik lagi, respon orang-orang beda-beda. Tapi banyak yang secara ironis gitu mendukung langkahnya Disney. Mungkin ini juga salah satu hasil perjuangan dari para buruh perfilman gitu ya, SAG-AFTRA, yang selalu rajin banget gitu ngasih tekanan ke Disney biar seenggaknya mereka nggak menggunakan AI gitu ya. Terus kemudian lu bisa lihat juga komentar-komentar orang-orang di media sosial, kayak misalkan nah ini komentar dari Mr. Jam Raymonds yang dia bingung terus nanya, using AI to create image that the character have been copyrighted is unfair for those that own them. But what would the difference be between using AI or creating something on Photoshop? Jadi intinya dia bingung nge-generate gambar menggunakan AI, terus apa bedanya sama ngebuat gambar di Photoshop? Ini apa masalahnya? Sebenarnya jawabannya simple. Jawaban di tujuan platform. Sebenarnya yang dipermasalahan sama Disney itu adalah platformnya. Midjourney itu dari awal emang menjadi sebuah platform yang bertujuan untuk mengenerate gambar, di mana jelas harus ada karya dan juga gambar yang dijadikan data sampel. Dan kebetulan banyak banget hasil-hasilnya yang mirip banget sama karya Disney. Jelas dari situ Disney kayak ngeliat ada celah. Sementara Photoshop itu sendiri itu cuma sekedar sebuah platform atau software yang bisa mempermudah orang-orang menggunakan keterampilannya secara digital. Mereka dari awal kagak bertujuan membuat software untuk ngegenerate gambar gitu loh. Dan Disney gak bisa nyari celah di situ. Karena ya hasil akhir Photoshop itu nggak terlihat mirip sekali dengan stylenya mereka gitu loh. Sesimpel itu sebenarnya jawabannya. Nah kalau misalnya kita ngediskusin kayak gini, jelas pasti ada beberapa entusias yang bahkan langsung balas dengan sebuah pertanyaan, apa bedanya sama fan art kalau kayak gitu? Sama-sama ngegenerate juga kan, sama-sama scrap data juga kan, terinspirasi juga kan, nggak pakai copyright juga kan. Sebenarnya jawabannya simpel. Jawabannya itu ada dalam permasalahan tracingnya. Artis original yang emang biasanya itu karyanya dibuatin fan art itu pasti bakal respect, karena si pembuat fan art itu punya stylenya sendiri, itu punya metadatanya sendiri. Sedangkan AI generated image itu udah plek ketiplek nyontek plagiarism gitu loh. Terus gambarnya mirip banget lagi. Itu bukan lu menghormati, lu nge-stealing aja, lu ngambil justru itu loh. Intinya orang-orang yang ngerespon di berita ini adalah orang-orang yang sangat amat ngikutin perkembangan AI. Yang pertama, orang-orang yang antusias banget sama AI, ngerasa panik karena basically mungkin lapangan pekerjaan mereka bakal menghilang. Lu tau nggak, banyak banget orang-orang yang pada akhirnya ngebuat jasa usaha pembuatan gambar-gambar Disney dengan harga yang sangat amat murah. Terus dengan adanya berita kalau misalnya Disney mulai nuntut perusahaan besar ini, mereka juga pasti bakalan panik. Terus yang kedua, orang-orang yang ngikutin AI tapi benci AI. Mereka langsung merayakan di kolom komentar. Ada yang menggunakan meme kayak gini lah, I don't care if Disney win, I just want to see AI burn.
Ada yang langsung buat komentar lah, please Disney do one good thing this decade, the AI lawsuit are only getting started dan lain-lain. Jelas ini akan benar-benar merubah situasi dan juga kondisi perkembangan AI ke depannya, apalagi fitur generative image, karena mungkin aja perusahaan-perusahaan AI bakal mengurangi penggunaan data dan juga gambar dari perusahaan-perusahaan yang berpotensi bisa menuntut mereka juga gitu loh. Intinya itu aja mungkin informasi yang bisa gue sampaikan. Kalau semua gimana tanggapan lu? Silahkan tulis di kolom komentar. Sekali lagi terima kasih banyak udah mendengarkan Yaping gue selama beberapa menit. Jangan lupa buat likes dan jangan lupa buat subscribe. Oh ya, berhubung kita lagi ngomongin soal AI, gue jadi inget perkembangan AI Google VO3 tuh yang gila. Generatif videonya bener-bener realistis banget gitu. Gue jadi inget momen dimana gue belajar kalau misalnya ternyata di agama gue foto Nabi Muhammad gak bisa ditampilin. Mungkin inilah alasannya. Fitnah bakal gampang banget dengan aja AI gini gitu loh. Dan Islam udah memprediksi ke depan kayak gimana. Anjir, keren gak sih? Gila lah. Kayak gitu ya deh, gue terima kasih banyak. Sampai jumpa.